Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, salam olahraga. Senang sekali saya Rinda Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan saya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ratusan pembalap sepeda ambil bagian pada event Dharma Samudra Criterium 2023 yang berlangsung di Pantai Purus, Kota Padang. Event balap sepeda ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra dengan memperebutkan piala dari Lantamal 2 Padang. Sebanyak 108 pembalap mengikuti event balap sepeda Dharma Samudra Criterium 2023 yang berlangsung di Pantai Purus, Kota Padang pada Minggu pagi. Ajang yang memperebutkan piala dan Lantamal 2 Padang ini menyajikan 6 nomor pertandingan, antara lain men under 19 tahun sebanyak 6 laps dengan total jarak yang ditempuh 15,6 km. Women Open usia bebas sebanyak 6 laps dengan jarak 16,5 km. Men Master C usia 37 sampai 44 sebanyak 8 laps dengan total jarak 20,80 km dan nomor lainnya. Para pembalap yang datang tidak hanya dari wilayah Sumbar, tetapi juga dari Provinsi Riau, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Asisten Potensi Maritim Lantamal 2 Padang, Kolonel Laut Rudi Hartono menyebutkan, event balap sepeda ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra, sekaligus upaya dari Lantamal untuk mengolahragakan masyarakat melalui event balap sepeda. Tingginya antusias pembalap yang ikut pada event ini diharapkan akan menjadi kalender tahunan Lantamal 2 Padang. Terlebih event ini juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar. Melaksanakan namanya Dharma Samudra Criterium 2023. Ini merupakan event rangkaian kegiatan daripada HUT Dharma Samudra. Nah, sedangkan Dharma Samudra itu adalah cermin daripada sejarah perjuangan bangsa kita, pahlawan kita, Pak Yos Sudarso. Nah, itu pertempuran agresi Belanda kedua ya tahun 1962. Itu sangat luar biasa bagaimana Pak Yos Sudarso mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu adalah Irian Jaya ya, Irian Barat dulu ya. Nah, sehingga bagaimana semangat beliau untuk mempertahankan NKRI. Dharma Samudra merupakan sejarah peringatan hari penting nasional yang diperingati setiap tahunnya, mengenang sejarah 15 Januari 1962 silam. Kala itu, Angkatan Laut Indonesia bertempur dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat atau Papua. Dalam pertempuran tersebut mengakibatkan tenggelamnya kapal RI Macan Tutul yang diawaki oleh Komodor Yos Sudarso beserta puluhan awak kapalnya. Tim volleyball KNPI Kuranji berhasil sebagai pemuncak pada turnamen volleyball Karang Taruna Kecamatan Kuranji Cup tingkat Kota Padang. Keberhasilan tersebut didapat setelah mengalahkan tim volleyball Karang Taruna Kecamatan Padang Timur pada laga final yang digelar di lapangan FKAN Kuranji pada Minggu malam. Turnamen volleyball Karang Taruna Kecamatan Kuranji Cup tingkat Kota Padang berlangsung selama 1 hari penuh dengan melibatkan 5 tim Karang Taruna dan 1 tim dari KNPI. Ada 3 tim yang lolos ke babak final, yakni tim dari Karang Taruna Koto Tanga, tim Karang Taruna Kecamatan Padang Timur, dan tim KNPI Kecamatan Kuranji. Pada laga final pada Minggu malam, tim KNPI Kuranji berhasil sebagai juara pertama, sementara tim Karang Taruna Koto Tanga meraih juara kedua dan tim volleyball Karang Taruna Kecamatan Padang Timur puas sebagai juara ketiga. Meski turnamen antar Karang Taruna, namun seluruh tim mengeluarkan kemampuan masing-masing. Jual beli serangan pun terjadi selama pertandingan berlangsung, namun KNPI Kuranji berhasil sebagai pemenang. Sekretaris Karang Taruna Kota Padang, Hendratmo, menyebutkan Karang Taruna tidak hanya kegiatan sosial namun juga olahraga dan kesenian. Diharapkan kedepannya tidak hanya piala lepas, namun juga piala bergilir sehingga turnamen ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Harapan kita adalah ini adalah piala lepas. Mungkin ini karena memang ketua Karang Taruna Kota Padang hari ini
bertujuan adalah untuk kembali menghidupkan olahraga, bukan hanya voli. Mungkin besok juga ada tenis meja, ada bola kaki dan lain-lain yang sifatnya adalah keramaian. Sementara itu, Ketua Pelaksana Syahrul Fadli Islami menyebutkan tujuan turnamen volleyball Karang Taruna Cup ini untuk menjalin silaturahmi antar Karang Taruna sekota Padang. Melalui wadah olahraga ini pihaknya ingin menguatkan kembali antar pengurus Karang Taruna sekota Padang. Harapannya tujuan kita mengadakan turnamen Karang Taruna ini karena untuk menjalin silaturahmi antar Karang Taruna sekota Padang. Karena kita tahu jarang sekali Karang Taruna itu berkumpul di Kota Padang. Kalau ada perkumpulan paling waktu BPKT, kemudian temu karya. Jadi melalui wadah olahraga ini seperti volleyball, kita ingin menguatkan kembali silaturahmi antar sesama pengurus Karang Taruna yang ada di Kota Padang. Iwan Samurai, atlet binaraga kebanggaan Sumbar, resmi hengkang dari Sumbar. Keputusan tersebut diambil karena ia menilai tidak adanya perhatian pemerintah Sumbar kepada para atlet. Atlet binaraga Sumbar Iwan Samurai resmi hengkang dan tidak lagi menjadi atlet Sumatera Barat. Surat pengajuan pindah kontingen ini telah ia ajukan sejak 5 April 2022 lalu dan baru-baru ini telah dijawab oleh KONI Sumatera Barat. Dengan kepindahan tersebut, Iwan Samurai tidak lagi mewakili Sumbar pada PON Medan dan Aceh 2024 nanti. Tersiar kabar bahwa Iwan Samurai akan mewakili Provinsi Jawa Timur. Iwan Samurai mengaku alasan keluar dari kontingen Sumbar karena tidak adanya perhatian pemerintah provinsi terhadap nasib para atlet. Pemerintah hanya memberi janji-janji kepada para atlet, namun tidak ada realisasinya. Salah satunya kepada dirinya padahal ia selalu mendulang emas mulai dari PON Riau, Jabar, dan terakhir PON di Papua. Ia menambahkan perjuangan atlet untuk meraih emas tidaklah mudah karena butuh waktu dan latihan yang keras. Terlebih setiap gelaran PON ia rela menggadaikan asetnya untuk membeli suplemen serta keperluan lainnya guna meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Meski ia pindah, namun ia mengaku tetap berkontribusi melatih atlet binaraga Sumbar untuk melahirkan bibit baru yang akan bisa mewakili Sumbar di masa mendatang. Tidak ada perhatian pemerintah tuh ya? Boleh dibilang begitu, boleh juga. Cuma saya hanya meminta janji yang diutarakan, kalau bisa direalisasikan. Berarti jangan hanya pemerintah tidak ada omongan belaka. Jadi sampai sekarang masalah surat pindah saya pun kan lama terundur-undur. Belum lagi polemik kisruh di KONI yang akhirnya atlet terbengkalai, sementara daerah lain sudah selesai. Por kita juga belum. Iya kan? Orang udah masuk puslatda kayak dari bulan Agustus daerah lain. Kita mana? Atlet juga belum dapat biasanya setelah PON 3 bulan paling minim itu mereka udah dapat uang saku. Nah sekarang kita lihat udah banyak atlet yang pindah semua kan. Berarti selain Bang Iwan udah banyak juga atlet yang pindah ya? Udah. Jadi saya ini termasuk sabar loh menghadapi dan semuanya melalui prosedur udah saya jalani gitu. Menurut pengetahuan Bang Iwan ada berapa pindah atlet? Sampai sekarang kemarin saya tahu udah 5 orang. Yang itu yang medali emas saja baru, belum yang medali perak perunggu lagi, belum yang baru-baru lagi. Sementara itu, salah satu atlet binaraga Sumbar lainnya berharap Pemprov kedepannya diharapkan lebih memperhatikan nasib para atlet yang telah berkontribusi terhadap Sumatera Barat. Saya sebagai atlet supaya Sumbar tidak lagi seperti yang sebelumnya. Contohnya sudah melakukan kayak seperti Maiwan yang sudah berjuang keras tapi kurang respon dari pemerintah olahraga Sumbar. Mungkin harapannya ke depan seperti apa? Mungkin lebih pemerintah lebih memperhatikan atau gimana? Apa yang ke depan supaya pemerintah lebih memperhatikan atlet-atlet Sumbar lagi di bidang Sumbar. Tidak hanya Iwan Samurai, sejumlah atlet yang mendapatkan medali emas di Papua lalu juga banyak yang hengkang ke provinsi lain karena mereka menilai masa depan lebih menjanjikan.
Informasi selanjutnya pemirsa, untuk menjalin silaturahmi antar penggiat bulu tangkis, uji tanding kerap dilakukan antar klub bola tangkis atau PB. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PB Jaya Gemilang dan PB Altaf pada beberapa waktu yang lalu di Hall Karya Mulia, Kalumbu. Silaturahmi dalam dunia olahraga dapat dilakukan melalui pertandingan persahabatan atau uji tanding. Namun dalam kegiatan tersebut bukan hanya mempererat silaturahmi, namun sekaligus mengukur hasil berlatih selama ini. Seperti yang dilakukan dua PB atau klub bulu tangkis di Kota Padang menggelar uji tanding, yaitu PB Jaya Gemilang dan PB Altaf. Ketua PB Jaya Gemilang, Hendra Jaya, menyebut uji tanding ini merupakan bagian program dari klub Jaya Gemilang untuk terus mempromosikan bulu tangkis sebagai cabang olahraga yang selama ini mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Selain itu, dengan uji tanding tentunya juga mengukur kemampuan sekaligus semakin mempererat tali silaturahmi di antara PB. Tak kurang 32 partai dihelat dalam uji tanding Rabu malam. Kedua klub selama ini memang rutin berlatih sekali sepekan di Hall Karya Mulia, Kapuk, Kalumbu. Dari PB Jaya Gemilang yaitu untuk yang pertama meningkatkan silaturahmi antar PB, antar PB dan antara kami yang bermain di PB lapangan Karya Mulia. Malam ini kita menjalin hubungan antara yang member di sini antara PB Gemilang sama Altaf supaya terjalin hubungannya silaturahmi dia untuk kedepannya. Mungkin diadakan yang member di sini antara PB satu yang lain yang sama harinya kita tunggu supaya silaturahmi terjalin. Kelasnya mungkin rata-rata sudah di atas kelas semuanya itu. Kota Padang kembali keluar sebagai juara umum yang kedua kalinya pada Kejurprov Inkai Sumbar 2023. Kota Padang mengantongi perolehan medali sebanyak 28 medali emas, 17 perak dan 28 perunggu. Kejuaraan Provinsi Inkai Sumatera Barat 2022 resmi ditutup oleh Ketua Dewan Pembina Inkai Sumbar Widodo Santo di GOR PT Semen Padang. Penutupan juga dihadiri oleh Ketua Umum Inkai Sumatera Barat Refrizal beserta atlet dan para ofisial. Pada ajang 2023 ini, Kota Padang dengan perolehan 28 medali emas, 17 perak dan 28 perunggu yang diikuti peringkat kedua diraih Kabupaten Solok dengan perolehan 13 medali emas, 19 perak dan 21 perunggu, dan peringkat ketiga Kabupaten Pasaman Barat dengan perolehan 7 emas, 8 perak dan 19 perunggu. Juara umum ini merupakan yang kedua diraih Kota Padang pada Kejurprov Sumatera Barat tersebut. Ketua Dewan Pembina Inkai Sumatera Barat Widodo Santoso mengatakan Kejurprov Inkai Sumatera Barat 2023 salah satu ajang dalam pencarian dan pembinaan para atlet yang akan diikutsertakan pada kompetisi Kejurnas yang diadakan pada bulan mendatang. Ini kegiatan setiap tahun yang sangat penting dalam rangka peningkatan prestasi karate di Sumbar. Karena setiap tahun kita akan mengikuti kejuaraan nasional di pusat. Terbukti kemarin kita selalu ikut dan selalu dapat piala walaupun hanya perak maupun perunggu. Belum ya. Jadi di samping itu tentunya ini juga untuk silaturahmi antara anggota Inkai untuk berprestasi dan berkomunikasi. Kemudian mendidik anak-anak supaya disiplin, jujur dan berprestasi sesuai dengan sumpah karate. Salah satunya adalah disiplin, prestasi dan menjaga kejujuran. Ini yang penting untuk generasi muda di Sumbar. Sebenarnya kegiatan ini kan terganggu, terlambat karena kita kemarin COVID. Ya, seharusnya program ini sudah berjalan dari sebelum-sebelumnya. Sekarang alhamdulillah COVID-nya sudah tidak ada. Ini sudah menentukan akan berlanjut terus kalau COVID-nya sudah tidak ada lagi.
target kita ke depan anak-anak kita ini seperti yang sampaikan dalam pembukaan, bukan hanya membanggakan Sumatera Barat, tapi juga membanggakan Indonesia di event-event internasional. Apakah SEA Games, bahkan dunia, ya. Memang karate kita ada yang juara-juara dunia, tapi belum yang dari Sumbar. Kita berharap nanti ada atlet kita yang dari Sumbar yang sudah menjadi juga berbuat di event internasional. Sementara itu, Kejurprov Inkai Sumatera Barat ini merupakan ajang yang banyak ditunggu-tunggu oleh para atlet karate Inkai Sumatera Barat. Berbagai persiapan telah mereka lakukan agar dapat unjuk gigi dalam Kejurprov tersebut. Tahap persiapan kita sudah melakukan tahap persiapan khusus dan tahap persiapan umum. Kemarin ini udah sekitar 3 bulan kita ada tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus. Gitu. Jadi untuk kegiatan latihan kita ada setiap minggunya. Dengan kegiatan latihan tersebut kita alhamdulillah kita bisa mendapatkan juara. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Galangga. Kita masuk ke segmen Fokus. Erlangga Wicaksana Negara, pemain bola cilik yang bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Bungsu dari 4 bersaudara ini menjadi top skor dengan mencetak 13 gol pada Liga Ascot SSB Kota Padang. Awalnya bermain bola di belakang rumah bersama teman-teman sebaya, membuat Erlangga Wicaksana Negara atau akrab disapa Elang ini mulai menyukai olahraga sepak bola dan ingin menekuni olahraga tersebut. Namun sang ayah belum memberi restu lantaran Elang waktu itu juga sedang aktif ikut klub renang di Gor Haji Agus Salim Padang. Setelah 3 bulan berjalan, ayah pun belum memberi restu sehingga Elang jatuh sakit dan sempat mengigau sambil memeluk bola. Melihat kemauan yang keras untuk bermain bola, sang ayah merestui anaknya ikut bermain bola dengan memasukkannya pertama kali di BBC Batung Tabah. Elang mulai mengikuti turnamen sepak bola di Kabupaten Solok Selatan. Timnya pun meraih juara 1. Selain itu juga turnamen Propeo di Kota Padang juga meraih juara, sehingga nama Elang pun menjadi buah bibir di kalangan sepak bola SSB. Saya kan juga orang olahraga. Iya ya. Tapi dulu dia pernah latihan renang juga ya Pak ya? Pernah, kan kurang lebih 1,5 tahun. Iya. Jadi karena keinginan dia di bola, jadi sempat dia bosan dan tidak mau latihan renang lagi. Kebetulan di belakang rumah itu dia membola tiap sore, membola kan. Jadi cinta kepada bola. Cinta, berhenti dia berenang. Tapi tidak saya masukkan bola kan gitu. Sampai 3 bulan. Sejak dia berkeinginan tuh berhenti di berenang, yang bola belakang rumah sampai dia sakit. Dalam keadaan sakit itu dia peluk bola kan gitu, dia pengen latihan bola. Sejak itulah saya ambil kesimpulan, berarti betul-betul anak ini mau main bola. Saya masukkan di bola. Pertama kali di BBC Batung Tabah. Karena tidak cocok dengan manajemen klub BBC, akhirnya Bungsu dari 4 bersaudara ini pindah ke SSB Padang Peduli. Di SSB Padang Peduli berbagai prestasi pun diraih oleh Elang. Pada Liga Ascot SSB Kota Padang, Elang juga menjadi top skor dengan mencetak sebanyak 13 gol. Tekad kuat serta memiliki mental juara, Elang selalu mengukir prestasi di sejumlah turnamen.
Kenapa milih sepak bola? Karena saya mau bermain jadi timnas Indonesia. Ini katanya Elang juga top skor ya. Bisa ceritakan apa aja itu? Skor. Iya. Saya top skor di Piala Ascot, Imam Monjo, dan di Padang Firly. Elang berharap kedepannya akan menjadi pemain bola yang profesional dan bisa berlaga di klub-klub dunia. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa, informasi tadi menutup akhir perjumpaan kita dalam edisi Galanggang hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming kami di www.padangtv.id. Saya Rinda Wahini mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.